Sasha Calle akhirnya terpilih secara resmi sebagai pemeran Supergirl di film solo The Flash mendatang. Tapi setelah itu banyak rumor yang menyebutkan bahwa dengan bergabungnya Sasha sebagai Kara Zor-El alias Supergirl, maka menandakan akan berakhirnya pula debut Superman di DCEU. Benarkah begitu? Let's break it down. Banyak yang menduga-duga bahwa dengan masuknya Sasha sebagai Supergirl di proyek DCU dimaksudkan untuk menggantikan Superman lewat kejadian Flashpoint di film The Flash nanti. Sebagai catatan, event Flashpoint sendiri merupakan penyebab awal dimulainya seri komik DC The New 52 yang ditulis oleh Geoff Johns, yang mana ceritanya berfokus pada Barry Allen yang melakukan time traveling ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya dari Reverse Flash yang telah membunuhnya. Tetapi karena perbuatan Barry itu, dia secara tidak sengaja malah mengubah sejarah dan mengacaukan timeline yang seharusnya. Film The Flash nanti juga akan menerapkan konsep Flashpoint ini. Tapi tidak cuma berfokus pada time traveling saja, film ini juga akan menggabungkan unsur multiverse di dalamnya. Dimana seperti yang sudah kita tahu, DC memiliki konsep multiverse yang tidak terbatas. Dan salah satu yang sudah dikonfirmasi akan dihadirkan di film ini adalah adanya dua versi Batman yang berbeda, yaitu Batman DCU yang diperankan oleh Ben Affleck dan Batman Tim Burton yang diperankan oleh Michael Keaton. Kembali ke pengaruh Supergirl kepada Superman. Henry Cavill sudah memerankan Man of Steel ini sejak tahun 2013. Tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan sama sekali mengenai sequel film solonya. Malah Warner Bros sibuk menggarap sequel dari karakter-karakter lainnya dan seakan melupakan Henry. Bahkan di film Shazam, Superman hanya diperlihatkan separuh badannya saja, yang artinya cameo Superman ini jelas tanpa melibatkan Henry sama sekali. Selain itu, sejak tahun 2017 juga sempat beredar rumor bahwa proyek Supergirl sedang digarap oleh divisi DC Films. Dan kemungkinan proyek ini akan menggantikan Superman di DCEU, begitu rumornya. Dan sekarang Sasha telah terpilih menjadi Supergirl, maka rumor itu pun sepertinya menjadi semakin masuk akal. Tapi apakah Superman akan hilang begitu saja setelah event The Flash ini? Sampai sekarang kita belum tahu bagaimana nantinya Supergirl akan muncul di film ini. Tapi kalau boleh berpendapat, mungkin saat Barry menulis ulang timeline, maka timeline lama berubah dan bukannya Superman, malah Supergirl yang akan sampai ke bumi terlebih dahulu dan Superman terjebak di Phantom Zone seperti yang terjadi pada Kara di serial Supergirl CW. Atau bahkan Superman tidak sempat kabur dari Krypton, itu kemungkinan yang buruk tentunya. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, Superman ini merupakan salah satu karakter utama DC Comics dan sudah memiliki fanbase yang sangat besar. Jadi satu kesalahan fatal jika Warner Bros sampai berani membuat marah penggemar mereka sendiri. Untuk kemungkinan yang lainnya, mungkin saja film The Flash nanti akan menampilkan Supergirl dengan rujukan dari komik Man of Steel prequel yang menceritakan jika Supergirl sebenarnya sudah ada di bumi, hanya belum diketahui sekarang dia tinggal di mana. Kalau kita kembali ke film Man of Steel, di scene saat pertama kalinya Clark Kent pergi ke Fortress of Solitude, dia menemukan pot bangsa Krypton yang berisi mayat-mayat Kryptonian di dalamnya. Tapi ada satu pot di sana yang terbuka dan menandakan jika penumpangnya sempat keluar dari sana. Mungkin banyak yang berpikir kalau itu adalah Kara, tapi sayangnya Zack Snyder mengatakan kalau itu bukanlah pot milik Kara Zor-El. Dan pot yang terbuka itu adalah kejutan yang lebih besar dibandingkan dengan Supergirl. Jadi akhirnya kita belum tahu apa-apa dan masih dibuat bertanya-tanya tentang bagaimana Supergirl akan muncul di DCEU. Tapi yang jelas mengganti Superman dengan Supergirl adalah keputusan yang buruk karena memang tidak harus begitu. Superman dan Supergirl bisa eksis secara bersamaan dan melakukan team up sebagai keluarga super seperti di komik atau di serial Arrowverse yang lebih dulu menampilkan hal itu. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa dengan munculnya Supergirl di DCU bukan berarti akan menghilangkan Superman begitu saja. Bahkan jika harus mengganti Henry Cavill dengan aktor lain sekalipun, keberadaan Superman seharusnya tetap harus ada di DCEU. Atau mungkin saja kemunculan Supergirl ini justru satu harapan cerah buat Superman itu sendiri. Artinya mungkin Warner Bros punya rencana untuk membuat crossover mereka di film yang akan datang. Untuk lebih pastinya kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari proyek DCEU ini. Bagaimana kalau menurut kalian? Kalian punya teori lain yang lebih menarik? Dan apakah Sasha Calle memiliki chemistry dengan Henry Cavill? Silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.